Hai, halo apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Viral, viral, dan viral ini terkait dengan pengantin yang dikemplang oleh riasnya, WO-nya begitu ya. Ya ini adalah kasus Ayu Puspita wedding organizer. Mencuat setelah banyak pasangan pengantin yang merasa ditipu ya karena layanan yang dijanjikan ini tidak hadir di hari pernikahan teman-teman semuanya ya. Jadi kronologinya ini berawal dari resepsi pada tanggal 6 Desember 2025 kemarin ya, ini di Jakarta. Ini berlanjut ke laporan polisi, terus ke penggerebekan rumahnya hingga penetapan Ayu Puspita menjadi tersangka begitu ya. Jadi awal kasusnya seperti ini teman-teman semuanya ya. Eee, di tanggal 6 Desember 2025 ini seorang pengantin bernama Disti ini mengalami kejadian memalukan ya di resepsinya di Jakarta Barat ya. Catering yang dijanjikan oleh WO Ayu Puspita tidak datang. Sehingga tamu undangan ini tidak mendapatkan suguhan, jadi datang terus, hanya memberikan hadiah berupa uang atau sebagainya langsung pulang, tidak makan teman-teman semuanya. Ya, jadi unggahan sahabat korban di media sosialnya membuat kasus ini viral ya. Video memperlihatkan gedung resepsi rapi, tapi meja prasmanannya kosong begitu ya. Jadi pertanyaannya ini, acara apa, pernikahan ataukah ini rapat begitu teman-teman semuanya? Iya. Jadi, korban berinisial SOG ini melaporkan dugaan penipuan ke Polres Metro Jakarta Utara ya pada hari yang sama tentunya. Ia, sudah melunasi ya biaya resepsinya, namun layanannya tidak diberikan gitu kan ya. Laporan serupa terus berdatangan ya di berbagai wilayah Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, dan juga Bekasi ya. Ternyata jumlah korbannya ini diperkirakan ratusan pasangan pengantin ini menjadi korban dengan total kerugian mencapai belasan, miliar rupiah gitu Mas semuanya. Dan modusnya seperti ini ya, WO ini menerima pembayaran ini penuh, tetapi tidak menyediakan layanan sesuai kontrak ya. Jadi catering, dekorasi, dan dokumentasi dan lain-lain itu tidak ada ya. Jadi, bagaimanakah, reaksi publik ya. Jadi ratusan korban kemudian menggeruduk rumah Ayu Puspita di Jakarta Timur ya, sebagai bentuk protes gitu ya. Di media sosial ini penuh dengan testimoni korban dan kecaman terhadap WO ini ya, diolok-olok ya, dibully dan sebagainya ya. Dan pada tanggal 9 Desember 2025 polisi menetapkan Ayu Puspita Dinanti sebagai tersangka dan menahannya di Polres Metro Jakarta Utara ya. Polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk 4 orang yang terlapor, ini ya, di tambahan gitu ya. Jadi pemeriksaan korban ini terus dilakukan untuk memperkuat bukti dan, memperkirakan, total kerugiannya berapa begitu ya. Jadi ada poin penting di sini ya. Jadi ada tanggal krusialnya ya. Di tanggal 6 Desember 2025, resepsi kacau dan ada laporan pertama ya. Dan seterusnya ada jumlah korban ya, ratusan pasangan, terus kerugian belasan rupiah ya. Dan modusnya adalah pembayaran lunas, layanan tidak diberikan alias ngemplang begitu teman-teman semuanya ya. Iya. Dan status hukumnya juga Ayu Puspita ini resmi menjadi tersangka dan tentunya ditahan ya. Jadi intinya begini, kasus ini yang menjadi sorotan karena menyangkut momen sakral pernikahan yang berupa menjadi mimpi buruk ya. Selain kerugian materi, korban juga mengalami trauma emosional tentunya akibat pernikahan yang gagal total begitu ya. Gagal total bukan karena pengantinnya tetapi karena wedding organisirnya ya jadi ya. Dan bagaimana di dimensi hukum ya. Jadi modus penipuan klasik ini ya, menerima pembayaran penuh, lalu tidak memberikan layanan ya. Ini masuk kategori penipuan di pasal 378 KUHP dan penggelapan tentunya ya. Junto pasal 372 KUHP ya. Jadi, ratusan korban dengan kerugian miliaran rupiah ini menunjukkan bahwa sekedar kelalaian ya, bukan hanya sekedar kelalaian ya, melainkan pola bisnis yang, sistematis gitu ya. Jadi, selain pidana, korban bisa menuntut ganti rugi secara perdata gitu ya. Namun, seringkali aset pelaku tidak sebanding dengan kerugiannya gitu ya. Jadi bagaimana, kepercayaan publik ini jadi runtuh teman-teman semuanya ya.
Pernikahan ini adalah hal yang sakral. Ketika gagal, dampaknya bukan hanya finansial, tetapi juga reputasi keluarga, begitu ya. Jadi fenomena wedding industrial kompleks ini, industri wedding organizer di Indonesia ini tumbuh pesat memang ya. Tapi regulasi dan pengawasannya ini minim sekali ya. Banyak wedding organizer ini beroperasi tanpa standar profesional atau asosiasi yang resmi begitu teman-teman semuanya ya. Jadi kasus ini viral karena unggahan korban ya, tanpa itu mungkin hanya jadi laporan polisi biasa. Publik kini lebih waspada terhadap wedding organizer gitu ya. Seandainya tidak ada yang memviralkan ya, mungkin ya eee, ya tidak seheboh ini dan tidak ya ini terbukti dengan sudah banyak ratusan yang tertipu, tapi krusialnya di tanggal 6 ini teman-teman semuanya. Dan pertanyaannya adalah sebelumnya kemana saja gitu kan ya. Jadi harus tunggu viral dulu, mungkin baru ditindaklanjuti atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya. Jadi secara psikologi juga ada trauma emosional gitu ya. Ini korban tidak hanya kehilangan uang, tapi juga momen seumur hidup ya. Rasa malu di depan tamu bisa meninggalkan luka psikologi begitu ya. Dan rasa tidak berdaya juga ya. Banyak korban ini merasa sulit menuntut karena proses hukum panjang dan biayanya tinggi sekali. Tentu seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi kurangnya regulasi juga ya. Tidak ada sertifikasi resmi atau badan pengawas wedding organizer ini ya. Akibatnya ini siapapun bisa menjadi jasa wedding organizer tanpa standar begitu ya. Dan juga masyarakat cenderung percaya pada testimoni atau promosi online tanpa verifikasi yang legal, begitu teman-teman semuanya ya. Jadi aparat baru bergerak setelah kasus ini viral ya. Padahal jika ada mekanisme pengawasan usaha jasa, kasus ini bisa dicegah lebih awal kan, yang saya katakan tadi ya. Jadi setelah viral baru ada penindakan seperti ini. Terbukti memang sebelumnya kan ada laporan gitu kan ya. Mungkin ada laporan atau mungkin tidak melapor. Tapi faktanya, pasca tanggal 6 Desember yang viral itu, banyak sekali yang mengadu, banyak sekali yang menggeruduk. Ini faktanya seperti itu ya. Jadi mungkin seperti ini ya, kasus Ayu Puspita ini bukan sekedar penipuan ini, yang individu gitu ya, melainkan ini cermin rapuhnya ekosistem industri pernikahan di Indonesia ya. Yang pertama adalah secara hukum ya, perlu penegakan tegas agar, jadi efek jerah begitu ya. Secara sosial mungkin ya publik harus lebih kritis dalam memilih jasa begitu ya. Secara psikologi korban butuh dukungan ya, bukan hanya kompensasi materi saja ya. Dan secara sistemik juga regulasi dan sertifikasi wedding organizer ini mendesak kita agar kejadian serupa ini tidak terulang lagi seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi dan ini adalah penipuan mungkin berulang ya di Indonesia ya. Jadi, wedding organizer Ayu Puspita ini, modusnya adalah menerima pembayaran penuh, tidak menyediakan layanan seperti catering, dekorasi, dan juga, dokumentasi juga ya. Dampaknya tentu ya, kerugian finansial ya, trauma emosional karena momen sakral ini rusak begitu teman-teman semuanya ya. Jadi ada kelemahan sistem sepertinya di situ ya. Tidak ada regulasi atau sertifikasi wedding organizer ini sehingga siapapun bisa membuka usaha ya. Jadi kita bandingkan dengan modus travel umroh juga sama ya. Jadi biro perjalanan ini menawarkan paket murah begitu ya. Jamaah sudah bayar penuh, lalu keberangkatannya batal dan ditunda tanpa batas begitu ya. Sama juga ya. Dan dampaknya juga kerugian finansial, trauma spiritual karena ibadahnya gagal kan seperti itu kan. Dan juga pengawasan Kemenak sering terlambat. Ini izin usaha mudah disalahgunakan dan sebagainya. Ada juga yang sama dengan modusnya ya, seperti arisan online ya atau investasi bodong begitu ya. Modusnya juga sama, menjanjikan keuntungan besar, peserta store uang, lalu skemanya mirip begitu kan ya. Jadi sama dengan seperti itu teman-teman semuanya ya. Dan bagaimana ini untuk mencegah hal ini tidak terjadi ya. Dan ini bukan sekedar tip untuk konsumen ya. Kita butuh
arsitektur pencegahan yang memaksa transparansi ya, memberikan alat kontrol kepada publik dan menciptakan konsekuensi nyata bagi pelaku begitu ya. Jadi mungkin yang pertama adalah adanya regulasi dan penegakan negara ya. Ini harus ada izin usaha berbasis sertifikasi ya. Tetapkan sertifikasi nasional untuk wedding organizer dan travel. Syaratkan bukti kompetensi, rekam jejak, vendor dan juga standar layanan yang minimal misalnya begitu. Yang kedua mungkin Ncraft ini wajib untuk transaksi ya, nominal tertentu begitu ya. Dana pelanggan ini disimpan di rekening penampung pihak ketiga dan hanya dicairkan bertahap sesuai proses layanan ya, progres begitu ya. Dan ada juga ya buat database ya nasional berisi izin gitu ya, riwayat keluhan, putusan hukum dan sanksi terintegrasi dan OSS dan Dukcapil untuk verifikasi identitas seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan ya, teman-teman semuanya ya harus hati-hati ya dengan iming-iming harga murah dan sebagainya ya. Jadi harus tetap waspada ya. Banyak penipuan-penipuan ya. Seperti ini adalah menjadi contoh begitu teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.